Oke, coba bayangin deh, kita lagi mau ngerjain soal ujian yang paling krusial. Soalnya gini, coba analisis program makan bergizi gratis. Nah, kita nggak akan jawab seadanya ya. Kita bakal bedah tuntas program ini pakai kerangka yang paling fundamental buat Indonesia, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila atau SEP. Jadi ini bukan sekedar pembahasan biasa, tapi ini semacam panduan berpikir untuk benar-benar paham sebuah kebijakan publik. Ini dia nih, peta jalan kita hari ini. Pertama, kita gali dulu fondasi filosofisnya. Sebenarnya, manusia Indonesia itu apa sih? Habis itu, kita langsung masuk ke studi kasusnya, program makan gratis. Terus kita lakukan uji tuntas. Program ini sejalan gak sih sama Pancasila? Lanjut, kita main detektif ekonomi politik. Siapa yang untung, siapa yang rugi. Dan terakhir, kita simpulkan dan lihat visinya ke depan. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebelum kita menilai sebuah kebijakan, penting banget buat kita paham landasan berpikir di baliknya. Jadi pertanyaan paling dasar sebelum kita melangkah lebih jauh adalah, menurut filsafat Pancasila, manusia Indonesia itu siapa sih? Kalau kita paham ini, semua analisis ke depan bakal jadi jauh lebih jelas. Coba deh pikirin kayak gini. Menurut Pancasila, kita itu nggak pernah benar-benar sendirian. Kita ini punya kodrat ganda. Di satu sisi, ya kita ini individu yang unik. Tapi di sisi lain kita ini makhluk sosial yang nggak bisa dipisahin dari komunitas. Artinya apa? Ya artinya makna hidup dan identitas kita itu baru terasa utuh kalau kita jadi bagian dari masyarakat dan punya kontribusi. Fokusnya bukan di aku, tapi di kita. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget kalau kita bandingin sama pandangan liberal barat. Kalau di barat kan titik awalnya itu individu yang bebas. Masyarakat itu ya ibaratnya cuma kontrak sosial antar individu. Pancasila justru sebaliknya. Titik awal kita itu komunitas. Kita lahir ya langsung masuk ke dalam keluarga, ke dalam masyarakat. Jadi prinsip utamanya itu bukan hak individu semata, tapi kekeluargaan. Hak dan kewajiban itu udah satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, fondasi filosofisnya udah kita pegang. Sekarang waktunya kita bawa pemahaman ini ke kasus nyata. Mari kita bedah studi kasus kita, program makan bergizi gratis. Kalau kita lihat di atas kertas, tujuannya sih mulia banget dan jelas. Intinya buat ningkatin kualitas SDM kita, terutama anak-anak sekolah. Logikanya kan sederhana. Kalau gizinya bagus, generasi penerus kita jadi lebih cerdas, lebih sehat. Jadi ini dilihat sebagai sebuah investasi jangka panjang buat bangsa. Dan disinilah kita masuk ke jantung analisisnya. Sekarang kita akan taruh program ini di bawah mikroskop sistem ekonomi Pancasila. Pertanyaannya, apakah program yang tujuannya mulia ini dalam prakteknya nanti beneran sesuai nggak sama jiwa Pancasila? Jadi, ini dia nih pertanyaan utamanya, tantangan terbesarnya. Apakah program makan bergizi gratis ini beneran cerminan dari sistem ekonomi Pancasila? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Yuk, kita lihat tabel ini bareng-barang. Pertama, asas kekeluargaan. Positifnya, ini kan semangat gotong royong buat merawat anak-anak bangsa. Bagus banget. Tapi, negatifnya, kalau semuanya diatur terpusat, partisipasi komunitas lokal bisa-bisa malah terabaikan. Terus, keadilan sosial. Tujuannya jelas mengurangi kesenjangan. Tapi, ada resiko kalau distribusinya nanti nggak merata. Nah, ini yang paling krusial, demokrasi ekonomi. Di satu sisi, ini bisa jadi peluang emas buat melibatkan petani-petani lokal. Tapi di sisi lain, ada ancaman besar program ini bisa didominasi sama korporasi raksasa, dan yang kecil jadi tersingkir. Terakhir, peran negara. Negara memang wajib bertanggung jawab, tapi jangan sampai jadi etatisme, di mana negara terlalu dominan sampai mematikan inisiatif dari masyarakat sendiri. Oke, analisis prinsipnya sudah. Sekarang kita gali lebih dalam lagi ke level ekonomi politik. Kita coba intip, siapa sih yang sebenarnya bakal diuntungkan dari program raksasa ini, dan siapa yang potensial jadi korban? Ini sisi yang seringkali nggak dibicarakan. Ternyata kritiknya cukup tajam loh. Pertama, ada bahaya oligarki ekonomi. Proyek segede ini bisa-bisa cuma bikin kaya segelintir pemasok besar aja. Kedua, risiko lingkungan. Kalau kita butuh pangan dalam jumlah masif, bisa-bisa mendorong praktik pertanian yang nggak ramah lingkungan. Dan yang paling nyambung sama analisis SEP kita, marginalisasi ekonomi lokal. Jangan sampai niat baik ini malah mematikan petani kecil dan pasar-pasar tradisional. Ini semua akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar. Ini tuh solusi berkelanjutan atau cuma kebijakan populis jangka pendek? Nah, setelah kita lihat masalah dan risikonya, sekarang kita coba cari solusinya. Dan buat itu, kita harus kembali ke akar, ke kearifan para pemikir ekonomi Pancasila itu sendiri. Kira-kira apa ya kata mereka? Dan ternyata jawabannya udah ada dari dulu. Coba lihat kutipan dari Bung Hatta ini.
Jenius banget. Beliau, salah satu pendiri bangsa kita, udah ngasih cetak biru yang jelas. Badan usaha yang paling pas sama jiwa pasal 33, yang paling Indonesia, yaitu koperasi. Ini bukan sekedar pilihan, tapi ini sebuah visi fundamental tentang gimana seharusnya ekonomi kita berjalan. Lalu ada Profesor Mubyarto, salah satu begawan ekonomi Pancasila. Beliau nambahin satu lapisan yang penting banget. Kata beliau, ekonomi itu bukan cuma soal untung rugi materi. Roda ekonomi kita itu harusnya juga digerakkan oleh rangsangan sosial dan moral. Artinya, setiap kebijakan itu harus ditanya, ini baik nggak buat masyarakat? Ini adil nggak? Ini pengingat keras bahwa dalam Pancasila, ekonomi dan etika itu nggak bisa dipisahkan. Jadi, gimana cara kita menyatukan semua ini? Rekomendasinya sangat praktis dan kuat. Langsung dari visinya Bung Hatta, jadikan koperasi desa sebagai jantung dari program ini. Coba bayangin deh, koperasi beli bahan baku langsung dari petani di desa itu, diolah di sana, terus disalurkan ke sekolah-sekolah terdekat. Nah, tiba-tiba program ini bukan lagi sekedar bagi-bagi makanan, tapi jadi mesin penggerak ekonomi lokal. Uangnya muter di desa itu, memberdayakan masyarakatnya. Inilah wujud nyata dari asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan semua analisis kita ini akhirnya bermuara pada satu pertanyaan terakhir yang sangat mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Kalau kita bicara soal kesejahteraan, apa sih yang sebenarnya kita mau capai? Apakah kita cuma mau kasih ikan lewat bantuan langsung? Atau kita mau kasih kail lewat pemberdayaan struktural yang bisa menciptakan kemandirian? Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal menentukan bukan cuma nasib satu program, tapi juga arah masa depan ekonomi Indonesia.